Jadi emang banyak banget yang nanya gitu, sebetulnya kerjaan lo apaan sih gitu Iya. kan, karena bingung gitu ya ngeliat aku ya. Ya tiba-tiba besok Agustus ini aku menjadi manajer buat perempuan pertama dari Indonesia yang mengikuti off-road di Iya. Thailand. Luar Eh, biasa ya. ya, dan Hmm. tahun lalu aku pun bawa mereka gitu. Ini udah tahun kedua, tahun lalu mereka udah juara 2 gitu ya. Oh, udah 2 tahun Ya, berjalan, dua berarti ini tahun. sudah tahun kedua gitu. Oke. Tahun ini kita mengusahakan untuk juara 1 by the Luar way. biasa. Di Asia atau dunia? Masih Asia. 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 Oke. Tapi dia satu-satunya perempuan dari Indonesia lah ya gitu. Luar biasa. Jadi semuanya pesertanya cowok ya? Iya, semua pesertanya cowok. Iya, iya. Jadi yang berangkat dari Indonesia laki-laki semuanya. Oke. Nah, tahun lalu masih ada Rifat Sungkar, tapi tahun ini kayaknya dia nggak ikut. Jadi pembalap Indonesia yang terkenal juga banyak ke sana. Jadi ini kita sangat bangga. Aku dari melakukan itu juga. Terus lalu mungkin September aku bakal pentas karena aku menjadi aktris. Aku teater. Teater di mana tuh? Teaternya di Peko Teater, tapi ini untuk tahun lalu kita jalan ini di Jakarta. Nah, tahun ini kita manggungnya di Jogja bersama dengan teman-teman di Jogja. Temanya tema apa ya? Temanya apa ya? Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang politik sebetulnya. Oke. Politik dan cinta. Ya. Gimana bicaranya? Tapi ya besok kalau mau ke September mau datang ke Jogja boleh banget. Itu sangat terbuka untuk umum, tinggal dibeli aja tiketnya. Luar biasa. Ya, aku mengerjakan banyak hal, aku pun konten kreator, aku pun banyak yang aku kerjakan, produser pun aku jalani, wardrobe, fashion design pun aku masih jalanin, stylist pun masih aku jalanin. Aku sharing meditasi juga buat teman-teman yang mungkin butuh. Dan sekarang aku pun menjalani di bidang kesehatan. Ya, sebetulnya banyak yang aku kerjakan, tapi mungkin aku akan mengkerucutkan jadi satu, bukan mengerucutkan. Aku akan melabelkan satu bahwa pekerjaan saya adalah manusia profesional. Jadi I would say I am a professional human being. Jadi aku mau menjadi manusia yang profesional. Menjalankan manusia itu adalah keprofesionalan saya. Jadi ya kalau bisa semua aspek di dalam kehidupan aku akan coba pelajari dan aku tekunkan menjadi sebuah profesionalisme di dalam diri. Baik. Itu kok bisa kayak random begitu ya? Atau bisa ke teater, terus udah gitu ke politik, terus udah gitu ke balapan, terus ke fashion, ke ini gitu. Nah, itu bisa terlalu random gitu. Kalau buat kita, oh itu salah satu healingnya Dita ya begitu gitu. Sebetulnya aku lebih menjalani hidup apa adanya aja gitu. Karena sebetulnya live life to the fullest gitu. Kalau bisa dibilang aku akan sangat fokus dengan apa yang di depanku saat itu gitu. Jadi aku akan selesaikan, aku akan habiskan sampai habis. Kalaupun aku pindah arah lalu di depanku ada sesuatu yang beda lagi, akan aku tetap jalani sampai habis. Aku akan pelajari sampai habis. Belok ke kiri lagi, ya semua itu kan adalah kesempatan di dalam perjalanan hidup kan. Setiap kita melangkah itu akan selalu menjadi langkah yang baru gitu. Setiap hari itu kan adalah hari yang baru gitu. Jadi kegagalan yang kemarin atau penyesalan yang kemarin itu sudah terjadi kemarin. Lalu hari ini apa? Hari ini apa? Akan sangat susah sekali ketika aku ditanya apa yang paling berkesan ya buat aku ya. Karena menurut aku setiap momen di dalam hidupku itu akan selalu sangat berkesan gitu. Hari ini pun rasanya sangat berkesan berbicara dengan Kak Rudi. Luar biasa. Kok jadi Kak Rudi? Mas Rudi. Kak Rudi aja. Rudi ya? Oke. Hari ini sangat berkesan sekali bertemu dengan Rudi dengan segala pertanyaan yang Rudi pertanyakan pada saya. Itu akan sangat berkesan buatku. Terima kasih. Jadi kalau ditanya itu, aku nggak bisa pin satu pun kesan gitu. Jadi karena setiap harinya itu akan selalu ada kesan yang menurut aku sangat manis. Karena keromantisan aku terhadap semesta itu
sangat aku embrace gitu. Semuanya adalah rasa yang baik dari dalam diri yang bisa aku sebar ke banyak orang. Kan sebetulnya sama ya. Sebetulnya marah juga sama sih. Marah kan tidak berarti buruk kan. Dari dalam diri yang bisa kita sebarkan juga. Tapi kan alangkah manisnya ketika semuanya mempermudah hidup kamu. Apakah marah itu mempermudah hidupmu? Apakah cintamu mempermudah hidupmu gitu? Ya kalau aku sih lebih prefer hal yang memudahkan hidupku. Tubuh kita itu sebetulnya bisa melakukan self healing. Jadi kita itu sebetulnya sangat mudah sekali untuk sehat asal kita memang selalu kembali ke alam. Karena memang ini kan kita selalu mengkonsumsi toksik ya setiap harinya ya. Bukan cuma makanan aja yang sudah diberikan toksik. Kenapa aku bilang toksik? Karena semuanya sudah dimodified makanan kita. Yang kita pikir sehat aja kayak sayur, buah, wortel aja deh kita bilang wortel. Kamu tahu nggak sebetulnya wortel itu dulu bentukannya itu bukan warna orange. Warnanya apa? Warna ungu aslinya wortel. Itu sudah dimodified. Jagung dulu bentuknya nggak kayak gitu. Jagung itu kan sekarang rata gitu ya, bendul-bendulnya kecil gitu. Dulu itu gede kecil gitu. Jadi semua itu sudah dimodified untuk kita. Memang sebetulnya untuk mempermudah kita hidup. Memang niatannya begitu. Tapi memang tubuh kita itu jadi resisten terhadap banyak hal. Karena itu semua sudah mengandung chemicals. Jadi kita tuh makan chemical setiap hari. Padahal kita pikir terus sehat ya. Itu baru dari makanan. Air kita konsumsi itu udah nggak tahu itu dari mana. Apalagi kalau suka minum air yang dari botolan ya, kita udah nggak tahu lagi itu sebetulnya chemical yang udah dimasukin yang tahu kan, yang rasanya manis-manis dikit gitu. Ternyata sudah diberikan ya itulah chemical yang kita sendiri aku nggak bisa sebutin di sini ya. Karena aku sebetulnya pengennya teman-teman di sini itu semuanya coba research sendiri. Karena jangan percaya apa yang aku omongin, kamu riset sendiri. Untuk tubuh kita mengenali kesehatan, karena kita tuh harus belajar tentang kesehatan itu sendiri. Jadi self healing start from within. Jadi memang kita harus punya pengetahuan bahwa kita itu sebetulnya bisa self healing gitu. Ya kita harus kembali lagi ke alam sih. Jadi kalau emang di kota emang agak susah ya untuk self healing gitu. Termasuk toksin itu ya dari makanan, minuman, udara itu sudah toksin, teman toksin lagi gitu. Jadi pokoknya udah F up lah ya gitu sebetulnya kalau kita memang tinggal di kota. Ya kalau mau kita emang tinggal di desa, cuma ya kita harus bikin ekosistem sendiri. Bikin ekosistem sendiri ya kita harus cari modal dulu gitu kan. Intinya kita harus di kota dulu nih, mau nggak mau sistem yang kita jalani saat ini kan seperti itu. Nah kebetulan kalau aku sendiri memang cari cara supaya tetap balance secara hormonal juga, secara rasa, pikiran, vibrasi semuanya aku balance. Ya pakai benda-benda yang ya menurut aku baik dan masih berdekatan sekali dengan alam. Memang pada dasarnya kita manusia ini memang sangat membutuhkan alam untuk memenuhi kita untuk menjalani hidup gitu. Itu tidak bisa dipungkiri gitu bahwa sebetulnya kita sangat butuh matahari. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebetulnya matahari itu adalah sumber energi buat manusia. Karena matahari itu yang mengaktifasikan melanin di dalam tubuh kita menggunakan far infrarednya dan mengaktifasikan vitamin D. Vitamin D itu cuma bisa kita dapatkan dari matahari by the way. Nah, matahari dan vitamin D dan melanin itu di dalam tubuh kita itu sebetulnya yang melancarkan semua sistem yang ada di dalam tubuh kita secara metabolisme dan secara sistemnya. Nah, kebetulan di perkotaan yang kita tahu sendiri sebetulnya memang sekarang sudah ramai sekali dan itu sudah bukan lagi menjadi teori konspirasi bahwa memang disebarkan yang namanya chemtrails. Chemtrails itu mengandung baal.
Baal itu apa sih? Apa itu chemtrails itu apa? Chemtrails itu kalau misalnya Rudy perhatikan sendiri di langit, itu kayak ada pesawat yang ada kentutnya panjang tuh loh. Dan itu sampai berhari-hari nggak hilang. 1 hari itu nggak hilang. Oh, oke. Tahu kan kayak ada pesawat terus ada kentutnya panjang gitu. Yang panjang banget gitu. Nah, itu ternyata mengandung baal. Baal itu apa sih kalau misalnya di kebas? Enggak, baal itu adalah bahannya apa ya? Aku lupa. Alnya itu aluminium. Jadi dia memang mengandung heavy metals yang memang disebar di atas supaya kita tidak mendapatkan 100% matahari dan fungsi matahari yang 100%. Aku menjaga alam semesta dimulai dari dalam diri, lalu lingkungan sekitar aku, di rumah ataupun teman-teman yang aku bisa sentuh, semuanya akan aku berikan rasa kecintaan aku terhadap semesta gitu. Semesta itu apa sih? Ya udara, ya makanan, ya apapun yang kusentuh, ya airnya itu yang masuk ke dalam diri ataupun yang keluar dari dalam diri aku. Ya semuanya penuh dengan cinta dan rasa yang kecintaan aku untuk menjaga semesta itu sendiri gitu. Ya menjaga aku sendiri, atau aku menjaga rasa Rudy, atau aku menjaga handphone, atau aku menjaga semuanya, yaitu semuanya berdasarkan dari kasih yang ada dalam diri yang menjaga. Dari dulu aku sudah memiliki ini di dalam diri gitu. Cuma mungkin aku merasa dulu belum banyak yang mengerti ketika aku harus bicara tentang ini. Tapi biasanya sama orang-orang terdekat dan terkasih aku pasti ngomongin ini. Cuma kalau kepada teman memang tidak banyak berani ngomongin ini ya. Mungkin akan disanggah gitu karena kayak apaan sih lu? Digituin kan biasanya. Lah serius amat lu. Biasa aja kali, itu dulu digituin kan. Jadi aku kayaknya nggak terlalu banyak membahas soal itu. Tapi biasanya sama orang-orang yang sangat terkasih, aku selalu bicarakan hal ini. Tentang Tuhan, tentang cinta, tentang kasih, tentang semesta. Itu memang sudah ada di dalam diri. Cuma kebetulan saat ini lagi ngetren. Jadi orang sudah mulai mawas dengan kesehatan, orang sudah mulai mawas dengan cinta, kasih, frekuensi, vibrasi, even sampai ada lagunya apa namanya vibrasi, frekuensi. Tahu kan lagunya? Na 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 na. Itu kan dia sudah bicara tentang berarti ini sudah umum ya di dalam kepalaku dengan sadarnya kayak oh ya berarti aku sudah bisa bicarakan ini kepada halayak ramai gitu karena tadinya aku pasti akan sangat disanggah. Energi, setan lo gitu. Suka digituin loh. Jadi kayak yang apa indie home gitu kan. Jadi kayak nggak menjadi hal yang menarik di mata halayak ramai. Kebetulan saat ini saya hidup di waktu yang tepat untuk aku gitu. Karena aku sendiri adalah kelahiran indie home kan. Indigo buat aku itu adalah salah satu frase kehidupan manusia atau jiwa. Jadi setiap jiwa itu memiliki perjalanan. Nah, indigo ini adalah satu frase doang yang mereka sedang sangat aktif di mata ketiganya. Baru aktif di mata ketiganya. Nah, itu memancarkan aura warnanya indigo. Itu biru keunguan gitu, indigo gitu. Nah, sebetulnya itu cuma fase doang. Fases gitu. Nah, nanti akan mengalami fase-fase selanjutnya setelah indigo. Tiap-tiap jiwa sudah dituliskan khusus dari masing-masing penciptanya ya. Jadi ya tiap-tiap jiwa itu memang sudah menjalani tugas kali ya. Di bumi itu menjalani A, B, C, D, E, F, G. Nah kebetulan aku sudah terlahir sebagai indigo. Nah itu punya catatan atau punya tugas khusus gitu ceritanya. Gitu. Tugas khususnya apa tuh? Bangunin banyak orang. Dalam salah satunya. Kalau salah satunya anak indigo ya, tapi ada banyak sekali memang kayak indigo tuh ada yang untuk healing, ada yang untuk penyampai pesan, ada yang macam-macam, banyak banget memang tugasnya.
Kalau Ditya sendiri sekarang tugas Indigonya sebagai apa? Kebetulan itu fase yang sudah saya lewati ya. Hmm. Setelah indigo itu nanti akan mengalami ada yang namanya Buddha tidur. Buddha tidur itu apa? Nanti kita akan diam hanya menikmati orang-orang bergerak. Kayak misalnya bergerak bukan bergerak ya, tapi bergerak secara jiwanya gitu. Awareness orang-orang bergerak dengan sendirinya, kita akan cuma ngelihat doang gitu. Terus nanti ada fase selanjutnya gitu. Fase yang paling ujungnya itu apa? Pelayanan. Ya. Setahu aku nggak tahu yang selanjutnya seperti apa gitu. Cuma so far yang aku memang jalani saat ini ya saya pelayanan. Fase yang paling ujungnya adalah pelayanan. Melayani siapa? Semesta dan isinya. Untuk semesta dan isinya. Oke. Saya adalah salah satu manusia yang semesta dan isinya. Jadi saya pun melayani saya. Manusia itu juga semesta. Karena kita berada di dalam bagian semesta. Jadi melayani manusia juga. Iya. Oke. Yang melayani tanah juga, melayani udara juga. Gimana sih? The less we do, the more we give. The less we do, the more we give. Yes. Oke. Jadi kita tidak akan meninggalkan, salah satunya adalah carbon footprint. Maksudnya the less we do, the more we give. Sebetulnya sih gitu sih konsepnya. The third one itu sebetulnya lagi tidur. Ya kebanyakan pernah kecelakaan atau tidak sadarkan diri itu beberapa hari, tapi aku tidak mengalami apa-apa gitu. Tapi pas lagi tidur, malahan dalam tidur yang cuma 2 jam itu gitu. Di dalam tidur 2 jam itu aku mengalami seperti aku lahir lagi, lalu diulang lagi hidupnya. Sampai di titik dimana aku mengalami sakaratul maut. Ya itu sih lebih yang bisa diceritakan ya. Jadi aku pernah mengalami kematian dan dicabut sama Tuhan gitu. Tapi belum sampai lewat ya, masih di titik sakaratul maut gitu, yang ngalamin yang ngorok, yang gitu, badannya tuh udah ngangkat separuh gitu, lagi tidur gitu, terus udah gitu. Nah itu aku ngelihat dari atas, badanku lagi mau dicabut. Oh gitu. Terus aku ketemu sama Cahaya. Ada conversation di situ sama Cahaya. Mungkin aku tidak akan jelaskan secara detail di sini. Banyak pertanyaannya aku lebih masif sih. Jadi aku tidak bertanya tentang aku, tapi aku bertanya tentang semesta, dunia, negara Indonesia gitu. Aku banyak bertanya gitu sama Tuhan gitu. Emang aku kayaknya diciptakan agak kurang selfish gitu. Agak kurang selfish. Jadi pertanyaanku kayak yang ke Tuhan ya, ini gimana semesta gitu. Ini bagaimana negara Indonesia kalau aku pergi saat ini gitu. Nggak tahu kenapa pertanyaannya gitu, aku juga nggak ngerti, itu otomatis nanya aja gitu sama dia. Ya lalu dijawab, aku punya tugas. Lalu aku dikembalikan lagi. Jawabannya apa dong? Itu kan yang perlu kita kisi-kisinya tuh boleh. Aku punya tugas di sini untuk banyak hal yang akan aku pelajari dan aku akan sebarkan gitu. Sebetulnya itu aja. Tunggu dia. Karena sebetulnya jawabannya nggak langsung pada saat itu juga gitu. Karena aku kan berusaha mengerti apa maksudnya gitu. Kenapa bahasa itu dikeluarkan ke aku gitu. Nah itu perjalanan. Bahasa apa tuh? Bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Jadi berbicara bahasa Indonesia. Bahasa lebih ke pengertian gitu ya. Jadi ketika kita bicara, kita ngerti aja gitu. Bukan kayak gini gitu, enggak gitu. Cuma kayak ngerti aja gitu. Setelah World War II, memang manusia didesain untuk kehilangan testosteronnya.
Oh iya. Secara testosteron dihabiskan dengan makanan, dengan minuman, dengan konsumsi semua yang kita konsumsi, kita dihabiskan semua testosteron. Makanya laki-laki makin tidak laki-laki. Perempuan, nah sedangkan perempuan dirusaknya dengan cara kalau laki-laki tidak laki-laki, tidak menjadi divine masculinity, perempuan itu langsung bisa berubah jadi kayak laki-laki memang. Tanpa laki-laki kita sebetulnya bisa. Tapi makanya itu dia, sebetulnya itu tidak imbang. Karena harus ada laki-laki yang sebagai divine masculinity gitu. Melindungi perempuan, ya itu semua lah. Begitu perempuan mendapatkan laki-laki yang divine masculinity, perempuan tuh langsung manja kok. Langsung gitu. Beneran. Tapi kalau perempuan tidak dihadapkan dengan laki-laki yang seperti itu, kita langsung strong banget. Langsung gitu. Emang kan dilemahkannya kan dengan cara seperti itu. Laki-laki zaman sekarang coba deh. Ya kamu kan nggak yang laki-laki zaman sekarang kan. Maksudnya laki-laki zaman sekarang sangat feminin sekali. Sangat femininnya gimana? Aku maunya di ngertiin. Aku maunya dibukain pintunya. Aku mau sharing money sama kamu. Kamu kerja juga dong kayak itu udah fucked up sih menurut aku sih. Sedangkan kalau misalnya idealnya divine masculinity dan divine femininity itu adalah laki-laki yang mengurus, menjaga dan mengurus perempuan ya, perempuan yang mendidik dan membesarkan anaknya. Agama itu baik sekali. Agama kan kata agama sendiri kan artinya adalah tidak chaos. Ya, sebetulnya kan baik memang. Sebetulnya semua ilmu manusia baik kalau kita bisa memfilternya dengan baik gitu. Jangan tiba-tiba semuanya kita lahap sendiri, kita makan habis-habisan tanpa kita tahu ini hakikatnya apa gitu. Kalau di Islam ya ada kalimat pertama di buku di Al-Qur'an itu Iqra bismi rabbikal ladzi gitu. Yang artinya adalah baca, membaca, bacalah. Maksud ya menurut aku baca di situ tuh bukan karena baca buku, tapi kita diberikan otak untuk bisa membaca semua sikon. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu sih sebetulnya. Emang dibutuhkan otak yang baik. Itu memang harus imbang antara yin dan yang, antara spiritual dan duniawi. Nggak bisa juga kita yang tiba-tiba berspiritual tapi kita tidak melayani manusia. Makanya di situ aku mempelajari bahwa yang tertinggi memang saat ini adalah pelayanan. Bahwa aku menjalani duniawi dan spiritual pada saat bersamaan gitu. Membesarkan dua-duanya di dalam diri aku. Ya kalau aku di situ sih perjalanannya. Tapi aku pun sempat ngalamin di mana aku berminggu-minggu tidak kemana-mana, hanya meditasi doang. Tapi itu dia, aku diingatkan sama higher self aku kalau, lu tuh manusia. Makanya pulang dari situ aku menamakan diri aku professional human being. Pengen ke situ emang. Mau jadi manusia tapi profesional gitu. Jadi ya manusia semanusia-manusianya. Karena aku sadar kehebatan manusia. Manusia itu hebat sekali. Kita itu adalah perpaduan antara devil and angel collide. Kita bisa akses dua-duanya. Kita bisa akses kejahatan sejahat itu. Kita bisa akses juga kebaikan sebaik itu seperti malaikat. Kan keren. Manusia itu keren banget. Dengan segala jutaan kesadaran yang ada di dalam diri kita itu. Sehebat itu memang manusia. Kamu sadar nggak? Mata kamu untuk bisa melihat cahaya itu semua selnya meledakkan dirinya supaya kita bisa melihat cahaya. Tahu nggak sel darah putih kita itu sebegitunya berusaha untuk mengeluarkan semua racun yang ada di dalam tubuh kita. Cancer itu tidak pernah jahat karena cancer itu adalah alarm buat tubuh kita untuk melindungi kita dari toksik yang kita makan. Mereka tidak jahat, kita yang jahat. Autoimun adalah kita yang jahat terhadap tubuh kita. Kita tidak kenal dengan diri kita tidak kenal dengan alam semesta. Kita tidak mau belajar tentang kesehatan dengan sistem tubuh kita. Yang mereka cuma belajar cari duit gimana. Manusia tuh agak-agak kurang menggunakan dirinya gitu. Coba kita pelajari kelebihan kita semuanya. Kalau enggak kita menjadi semua manusia yang hebat. Dan enggak ada lagi berantem. Karena semuanya hebat.
Karena manusianya menggunakan itu dengan niatan untuk menghancurkan manusia yang lain. Karena apa? Karena egonya. Karena apa? Karena kosong yang di dalam diri yang mereka isi itu dengan ego. Isi itu dengan ambisi. Isi itu dengan marah. Isi itu dengan dendam. Isi itu dengan power. Coba kita isi itu dengan ketuhanan. Nggak akan pernah ada masalah. Semua penuh dengan cinta, saling mengasihi, saling menjaga,